Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 100 Pemusnahan. Di bawah komando Chen Hui, dua petugas dengan agresif bergegas mendekat dan menyeret manajer Lin menjauh dari kerumunan. Tuan Kota, mohon ampun. Tuan Kota, mohon ampun. Hal itu membuat manajer Lin tidak takut lagi. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, baik Chen Hui maupun kedua petugas itu, mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ketika kedua petugas itu menyeretnya ke sebuah tanah kosong, salah satu dari mereka mencabut sebilah pisau dari pinggangnya, mengangkatnya ke atas, dan dengan suara keras, kepala manajer Lin terjatuh ke tanah. Hah, gelombang. Adegan itu membuat orang banyak ketakutan. Hampir semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan kepala mereka penuh kabut tanpa tahu harus berbuat apa. Tuanku. Setelah memenggal kepala manajer Lin, salah satu petugas menyerahkan lencana komandan ungu emas ke tangan Chen Hui. Chen Hui menerima lencana komando sambil tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang kota burung vermilion?" Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Pengalamannya terbatas sehingga dia tidak pernah mendengar tentang kota burung vermilion. Melihat itu, Chen Hui tersenyum tipis dan menjelaskan dengan sabar, "Chu Feng, aku yakin kau harus tahu bahwa 9 provinsi kita diperintah oleh dinasti Jiang. Demi pemerintahan yang lebih baik, dinasti Jiang membiarkan 9 istana pangeran mengelola 9 provinsi. Yang memerintah provinsi Azure adalah istana Pangeran Qilin. Sedangkan untuk istana Pangeran Qilin, demi ketertiban saat mengelola provinsi Azure, 8 kota kelas 1 dan 160 kota kelas 2 dipilih di seluruh provinsi Azure. Mereka meliputi seluruh provinsi Azure seolah-olah mereka sedang menyebarkan jaring. Sedangkan untuk kota-kota, mereka memiliki kewenangan yurisdiksi atas berbagai wilayah. Kota emas ungu milikku adalah kota kelas 2. Orang yang mengelola kota emas ungu milikku bukanlah istana Pangeran Qilin, melainkan kota kelas 1, kota burung vermilion." Setelah mendengar kata-kata Chen Hui, Chu Feng memiliki pemahaman baru yang lengkap tentang berbagai kekuatan di provinsi Azure. Chu Feng selalu merasa bahwa dinasti Jiang adalah penguasa 9 provinsi dan berbagai aliran menguasai berbagai wilayah. Ia bahkan berpikir bahwa di provinsi Azure, apa yang dikatakan aliran Lingyun adalah bagaimana semuanya berjalan. Namun, tampaknya itu jelas bukan masalahnya. Dapat dikatakan bahwa metode dinasti Jiang sangat cerdik karena klasifikasi sistem manajemennya. Meskipun tidak akan mengganggu perkembangan berbagai sekolah, pada kenyataannya, ia masih memegang erat 9 provinsi di tangannya. Jika provinsi Azure dibagi menjadi 8 bagian, pengawas tertinggi di kota-kota di bagian ini adalah kota burung vermilion. Dalam 10 hari, kota burung vermilion akan menyelenggarakan pertemuan keunggulan baru. Acara yang disebut New Excellence ini merupakan ajang adu keterampilan antar generasi muda. Namun, usia peserta dibatasi dan hanya mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang dapat bergabung. Meskipun kamu masih muda, kamu masih bisa dihitung sebagai salah satu orang yang luar biasa di generasi muda. Jadi, aku ingin kamu mewakili kotaku yang berwarna ungu keemasan untuk bergabung dalam pertemuan New Excellence tahun ini. Chen Hui melanjutkan bicaranya. "Apa manfaat yang saya dapatkan jika bergabung dengan majelis ini?" tanya Chu Feng. "Jika kamu hanya ikut, tidak akan ada keuntungan. Namun, jika kamu bisa menjadi juara pertama, ada hadiah 5.000 spiritual badge." Chen Hui menjelaskan. "Baiklah, aku akan bergabung." Chu Feng mengangguk. 5.000 spiritual badge terlalu menarik baginya. "Kalau begitu sudah diputuskan. Aku akan memberikan lencana komandan ungu emas kepadamu. Dengan itu, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota ungu emasku. Temukan aku 5 hari kemudian dan aku akan mengirim orang untuk membawamu ke kota burung vermilion." Setelah Chen Hui menyerahkan lencana komandan ungu emas kepada Chu Feng, dia memimpin pasukan 1.000 orangnya pergi. Yang tersisa adalah sekelompok orang yang belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Melihat lencana komando di tangan kirinya dan 1.000 spiritual badge dinampan di tangan kanannya, Chu Feng sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Setelah berpikir sejenak namun tidak mendapatkan jawaban, Chu Feng tidak melanjutkan. Dia mengangkat lencana komando di tangannya dan berkata kepada orang banyak, "Apakah masih ada lagi yang menolak untuk mematuhi keluarga Chuku? Kami bersedia mengikuti keluarga Chu dan kami bersumpah untuk setia dan berbakti." Begitu Chu Feng selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya semua berlutut. Dengan suara gemuruh, mereka bersumpah. Jika sebelumnya mereka mengakui kesetiaan mereka kepada Chu Feng karena dipaksa oleh kekuatannya, maka saat itu juga, mereka harus mengakui kesetiaan mereka karena dipaksa oleh latar belakangnya. Dengan penguasa kota emas ungu sebagai pendukung, mereka benar-benar tidak berani menyinggung Chu Feng. Bagus sekali. Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya,
Aku tidak butuh mulutmu untuk patuh, aku butuh hatimu. Aku, Chu Feng, tidak akan meninggalkan orang-orang yang tidak setia di dekatku. Jadi, mereka yang ingin mengabdikan dirinya kepada keluarga Cuku, mereka harus melakukan sesuatu. Bunuh semua orang dari kantor pengawal harimau ganas, keluarga Su, Ma, Wang, Zhao, dan Li. Hah, gelombang. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, itu sangat mengejutkan orang banyak. Bahkan anggota keluarga Chu sangat terkejut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah membuat keluarga Zhao dan Li menyerah, dia akan memusnahkan mereka semua. Cara penanganan seperti itu harus dikatakan kejam. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak orang dewasa. Namun, Chu Feng yang baru berusia 15 tahun mengatakan itu. Setelah itu, keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar. Dengan sangat cepat, orang-orang mulai menyerang orang-orang dari keluarga Zhao, keluarga Li, dan kantor pengawal harimau ganas. Untuk menunjukkan pengabdian mereka, mereka tidak punya pilihan selain melakukan itu. Di bawah pimpinan Chu Feng, meskipun kantor pengawal harimau ganas, keluarga Zhao dan keluarga Li melawan, mereka tetap kehilangan nyawa dengan sangat cepat. Kekuatan dari keluarga-keluarga yang datang ke kota Gunung Miring, semuanya terbunuh. Tidak ada yang hidup. Itu bahkan belum berakhir. Setelah menghabisi orang-orang itu, Chu Feng mengumpulkan orang-orang yang ada di tempat kejadian dan memisahkan mereka ke dalam kelompok-kelompok. Dia kemudian mengirim mereka ke kantor pengawal harimau ganas, keluarga Su, keluarga Wang, keluarga Ma, keluarga Zhao, dan keluarga Li untuk sepenuhnya menyingkirkan akar mereka di daerah pegunungan. Saat Chu Feng secara pribadi mengarahkan pembantaian itu, Chen Hui memimpin pasukannya dan kembali ke kota emas ungu. Tuanku, apakah tambang besi hitam itu benar-benar akan diberikan sepenuhnya kepada keluarga Chu? Bagaimana dengan pajak kita ke kota burung vermilion tahun ini? Seorang petugas bertanya dengan khawatir. Apa lagi yang bisa kulakukan? Beraninya aku melawan orang itu. Kalau pajak untuk kota burung vermilion tahun ini tidak dibayarkan, paling-paling aku yang akan dihukum. Namun, kalau orang itu tersinggung dan mengucapkan kata-kata kasar di depan ayahnya, mungkin kepalaku pun tidak akan bisa dipenggal. Saat masalah itu disebutkan, Chen Hui tampak tak berdaya. Ketika dia memikirkan kejadian tadi, dia masih merasakan sedikit ketakutan.